Berbicara tentang Indonesia zaman dulu, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana Indonesia bisa merdeka, padahal, dalam segi senjata, Indonesia pasti masih kalah jauh dari senjata-senjata yang dimiliki oleh penjajah, sebut saja Belanda. Belanda zaman dulu sudah memiliki senjata yang dibilang modern. Salah satunya senjata api. Lantas bagaimana Indonesia bisa mengusir penjajah? Inilah beberapa senjata tradisional yang dimiliki Indonesia dari berbagai pelosok wilayah. Yang pertama adalah keris. Senjata yang satu ini sudah tidak dapat diragukan lagi, terutama untuk masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bagi mereka, keris adalah senjata yang memiliki nilai mistis dan sakral. Banyak orang Jawa yang percaya jika keris memiliki jiwa dan harus dijaga, bahkan dimandikan atau dibersihkan pada hari-hari tertentu. Hingga sampai sekarang keris masih digunakan atau dipakai saat upacara perkawinan yang menggunakan adat Jawa. Yang berikutnya adalah pisau belati. Pisau belati khas Papua memiliki keunikan karena dibuat dari tulang lengan burung kasuari dan juga bulu yang disematkan di bagian atas belati. Belati ini juga bisa dibuat dengan menggunakan tulang kaki kasuari ataupun bambu yang memiliki ujung runcing. Senjata khas ini biasanya digunakan sebagai alat bantu pada saat berburu ataupun saat mengambil hasil hutan. Senjata jadul berikutnya, sampari. Yang satu ini adalah senjata tradisional asal Nusa Tenggara. Kelompok masyarakat di Bima dan Dompu dikenal memiliki tradisi untuk memberikan sampari kepada anak laki-laki dalam sebuah upacara adat. Tradisi ini disebut kompo sampari yang masih dijalankan sampai sekarang. Anak laki-laki yang sudah diberikan sampari oleh kakeknya dalam upacara tersebut harus mengucapkan kalimat berbunyi, Mada Dauraga, Wau Keep Sarumbu, yang berarti, lelaki jantan bisa menjaga dan membela dirinya sendiri. Dan yang ini senjata yang sering kita lihat di uang kertas, senjata ini bernama parang salawaku. Senjata ini adalah sejenis parang yang digunakan oleh masyarakat Maluku. Sejak dulu parang salawaku sudah digunakan untuk melawan musuh, dan salah satu pahlawan yang sering menggunakan parang ini adalah Kapitan Patimura pada masa perang penjajahan Belanda. Bentuk dari salawaku sebenarnya tidak jauh berbeda dari parang-parang yang lain, ukuran pisaunya lebih lebar dan panjangnya tidak melebihi pedang. Parang ini biasanya dilengkapi dengan sarung pembungkus yang mana memiliki filosofi sebagai pelindung diri dari senjata itu sendiri. Selanjutnya adalah rencong. Rencong merupakan senjata khas Aceh yang bentuknya menyerupai pisau dengan ukuran pendek. Bentuk rencong yang unik membuat senjata ini cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di masa lalu, rencong merupakan senjata kehormatan masyarakat Aceh dan menjadi simbol maskulin bagi pemiliknya. Pada masa perang melawan penjajah, rencong inilah yang menjadi andalan pahlawan Serambi Mekah. Di masyarakat Aceh rencong terbukti ampuh digunakan pada masa penjajahan. Dan yang ini hampir sama dengan rencong, yaitu badik. Badik adalah senjata khas Sulawesi yang biasanya digunakan oleh masyarakat Bugis Makassar. Bentuknya kokoh seperti pisau yang pendek dan hampir menyerupai rencong. Senjata ini memiliki sejarah yang cukup panjang sejak awal mula kerajaan Sulawesi. Dulu badik digunakan untuk melindungi diri dari lawan dalam pertempuran individu maupun golongan. Dan yang terakhir, kujang. Lain Sulawesi, lain pula Sunda. Jika masyarakat Sulawesi terlihat gagah dengan badiknya, masyarakat Sunda akan terlihat berwibawa saat membawa senjata tradisionalnya yang bernama kujang. Bentuk senjata ini sangat unik bahkan artistik, dan panjangnya tidak jauh berbeda dengan rencong dan keris. Meski indah, senjata ini juga bisa bikin lawan tertunduk karena ketakutan. Masa kejayaan kujang saat ini sepertinya sudah meredup. Banyak orang yang hanya menjadikan senjata ini sebagai koleksi atau pajangan di rumah-rumah mereka. Dan itulah beberapa senjata yang dulu pernah digunakan oleh para pahlawan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan tidak dipungkiri bahwa senjata-senjata inilah yang membuat Indonesia bisa merdeka hingga saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.